Halo semuanya, selamat datang di channel Bang Chef 7. Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, di video kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film Nice View tahun 2022. Film Nice View mengisahkan tentang kehidupan kakak laki-laki Jin Hao dengan adik perempuannya yang tinggal di Shenzhen, Cina. Jin Hao yang sedang menata karirnya di kota harus rela kembali ke kampung halamannya demi merawat adiknya yang sedang sakit cukup serius. Meskipun begitu, ia tidak menyesali keputusannya tersebut karena itu semua sudah menjadi kewajibannya sebagai saudara kandung. Namun keadaan semakin buruk ketika Jin Hao mendapatkan kabar dari dokter bahwa adiknya harus segera dioperasi untuk mengangkat penyakitnya. Jin Hao bingung karena uang yang ia miliki sudah hampir habis dipakai untuk membiayai perawatan adiknya. Setelah berpikir keras, akhirnya Jin Hao pun menemukan sebuah peluang untuk menjalankan sebuah bisnis yang sangat beresiko. Oke, gimana keseruannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. 我他妈要债来了！你到底啥时候还钱？我跟你说， Film diawali dengan diperlihatkan sebuah keluarga yang hanya terdiri dari kakak dan adik. Sang kakak bernama Hao dan sang adik bernama Jing Tong. Ibu mereka sudah meninggal dan sekarang yang harus merawat Tong adalah kakaknya seorang diri. Dari menyiapkan makanan dan mengantarkannya berangkat sekolah, ternyata di balik keceriaan Tong, dia memiliki penyakit mematikan di paru-parunya. Si dokter menyarankan untuk segera mengoperasinya sebelum dia usia 18 tahun. Sedangkan untuk mendapatkan uang guna memenuhi kehidupan sehari-harinya, Hao menjalankan usaha kecil servis HP. Keahliannya di bidang elektronik sangat mengesankan. Suatu hari, Hao mengservis TV yang ada di panti jompo. Pengurusnya yang bernama Pak Liang sangat dekat dengan Hao. Dan ketika Hao dan Tong pulang, di pintu depan ada pemberitahuan kalau Hao harus segera membayar uang sewa. Hao merobek kertas itu dan bersikap seolah semua baik-baik saja. Dan saat Hao sedang memasak, tiba-tiba Tong berteriak. Rupanya gigi depannya baru saja copot. Ternyata Hao telah mengumpulkan gigi Tong yang telah lepas sebanyak 4 biji, yang menandakan kalau Tong akan segera naik ke usia remaja. Kemudian Hao bertemu dengan teman lamanya yang bernama Tao. Tao bekerja di gudang pelabuhan. Tao memberitahu ada sesuatu yang sangat menarik. Ada setumpuk HP dan suku cadang yang tidak bisa masuk ke pasar karena ini adalah barang cacat dari Italia. Hao meminta laporan kualitas HP ini. Karena memang harganya sangat tinggi, Hao akan memikirkannya lagi. Lalu Hao pergi ke counter miliknya dan memeriksa HP yang dia bawa tadi. Hao memeriksa kerusakannya dan berhasil memperbaikinya. Hao berpikir ini adalah kesempatan emas untuk menghasilkan uang. Kemudian Hao meminjam uang dari rentenir untuk membeli HP yang ada di pelabuhan. Lalu Hao mulai menjual HP yang sudah dia servis ke toko HP yang ada di pusat perbelanjaan. Hao mengetahui keuntungan besar jika dia bisa menjual semua HP-nya. Bahkan Hao sangat senang ketika menjemput adiknya pulang dari sekolah. Tetapi 2 minggu kemudian, pihak pemerintah di Cina menetapkan peraturan baru bahwasanya dilarang menjual belikan HP yang diperbarui atau merekondisi HP yang cacat. Efek peraturan itu membuat Hao sangat merugi. Pihak toko tidak bisa melunasi uang miliknya. Dan ditambah lagi, Hao masih harus membayar hutangnya di rentenir. Hao benar-benar mengalami kesulitan. Ia tidak bisa tidur. Kemudian Hao mencoba mendatangi perusahaan HP yang bernama Shining Electronics. Hao menawarkan suku cadang yang bisa ia pulihkan. Tetapi manajer yang menemuinya tidak mendengarnya dan mengacuhkannya. 你还可以做一整条产业链，我查过了，很有市场。 Dan saat Hao berada di counter miliknya, dia ditagih karena belum membayar uang yang dia pinjam. Hao bahkan mengeluarkan palu yang membuat orang itu ciut nyalinya. 我跟你说， Hao diberikan waktu 1 minggu untuk melunasi semua hutangnya. Jika tidak, Hao akan kehilangan seluruh isi dan konter ini. Hao kini bekerja dengan keras untuk lolos kontrol kualitas. Dia membuat daftar prosedur yang harus dilakukan. Dan ketika Hao menguji suku cadang miliknya, dia berhasil lulus uji kualitas. Lalu Hao kembali di perusahaan Shining Electronics. Dia menemui manajer yang kemarin. Hao memberitahu bahwa ia lulus uji kualitas sesuai syarat yang dia berikan. Tetapi dia tidak menepatinya dan malah menghina Hao. Dia berkata bahwa Hao terlalu muda untuk ini. Dan saat itu CEO perusahaan Shining Electronics yang bernama Zhou mendengar kemarahan Hao yang berteriak. 这跟我年龄有什么关系？ Dan ketika Pak Zhou keluar dari gedung, Hao menemuinya dan mencoba menjelaskannya. Ada beberapa suku cadang yang berhasil ia perbarui. Tetapi karena Pak Zhou harus mengejar kereta, dia belum bisa mendengar semua penjelasannya. Lalu Hao mengancam penjaga di sana dan menanyakan kereta mana yang dituju Pak Zhou. Dengan mengendarai motor skuter miliknya, Hao mencoba menuju ke stasiun yang sama dengan Pak Zhou. Ketika Hao hampir menabrak seseorang, dia terjatuh.
Hal itu mengakibatkan motornya tidak bisa hidup. Lalu Hao memutuskan lari sekencang-kencangnya, tetapi dia menghiraukan rambu lalu lintas yang mengakibatkan dia tertabrak mobil. Tetapi Hao masih bisa bangkit dan lari sekencang-kencangnya hingga dia berhasil menemukan Pak Zhou yang sudah duduk di kereta. Hao menjelaskan semuanya. Hingga pada akhirnya Pak Zhou akan membelinya jika Hao berhasil membuktikannya. Dan yang paling sulit, tidak ada uang muka untuk menjalankan pabrik yang akan didirikan Hao. Dan jika Hao gagal, ia tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Hao diberikan kartu nama manajernya, dan jika berhasil, hubungi nomor yang ada di sini. Lalu di lain lokasi, Tong berada di kantor satpam sekolah yang ditemani dengan Pak Sun. Dan tak berselang lama, Hao menjemputnya. Sang adik menanyakan di mana motornya. Dan ketika dia melihat luka di tangan dan di punggungnya, Tong bersedih. Sesampainya di rumah, Tong mengoleskan obat untuk kakaknya. Kemudian Hao menceritakan rencananya kepada Pak Liang untuk mendirikan sebuah pabrik. Pak Liang, seorang penjaga panti jompo, awalnya takut untuk melangkah dengan resiko yang sangat tinggi. Dan ketika Pak Liang mendengar Hao harus mencari uang untuk biaya operasi adiknya yang sangat tinggi, Pak Liang akhirnya setuju untuk membantunya mendirikan sebuah pabrik. Lalu Hao mendatangi manajer dan menandatangani kontrak bahwa dia setuju dengan syarat yang diberikan oleh Pak Zhou kemarin. Dan keesokan harinya, kontrak miliknya disita karena tidak punya uang untuk melunasinya. Lalu Hao menjual motor miliknya demi mendirikan pabrik impiannya. Lalu Hao mendatangi bos lamanya yang bernama Yue. Hao memohon untuk memberikannya pekerjaan di sini. Lalu Hao yang ditemani dengan Pak Liang mencari tempat untuk pabrik yang akan dia dirikan. Kemudian mereka berdua membersihkan tempat itu dan siap untuk digunakan. Hao juga memindahkan komponen HP yang dia beli dari pelabuhan. Dan yang paling kusuka saat scan ini adalah ketika Pak Liang memberikan kalimat pepatah. Sesuatu selalu tampak mustahil sebelum dilakukan, hanya butuh orang untuk melakukannya. Lalu di lain hari, Hao dan Pak Liang mencari para pekerja untuk pabriknya. Kandidat pertama ada ibu-ibu yang memiliki gangguan pendengaran. Dia bernama Chun Mei. Hao harus berteriak untuk mengajarinya. Lalu kandidat kedua adalah mantan buruh yang bernama Zhang, tetapi dia dipecat setelah menghajar manajer kantornya yang saat itu menganiaya seseorang. Berkat ilmu bela dirinya itu, dulu dia dipenjara dan jadi narapidana. Hao yang mengajarnya ketakutan jikalau dia marah kemungkinan Hao akan dihajar olehnya. Lalu kandidat yang ketiga adalah Liu. Dia seorang gamer yang hanya menghabiskan waktunya main game di warnet. Dia memiliki sahabat yang juga ingin bekerja. Dia bernama Cao. Dia juga seorang gamer yang waktunya dihabiskan di warnet. Hao harus bekerja keras untuk mengajari dua gamer yang hanya bisa push rank ini. Kini Hao hanya memiliki 4 pegawai. Lalu ada bantuan yang tak terduga. Para penghuni panti jompo akan memberikan bantuan untuk Hao. Dan inilah para pekerja di pabrik yang didirikan oleh Hao. Di balik itu, Hao bekerja membersihkan kaca gedung. Hanya pekerjaan ini yang gajinya cukup tinggi dan uangnya dia gunakan untuk membiayai pabriknya. Lalu datanglah seorang preman yang ingin membeli komponen HP miliknya, yang dimana di setiap komponen itu akan mengeluarkan emas jika direndam dengan bahan kimia. Tetapi Hao menolaknya. Lalu saat tanggal gajian, Cao protes pada Hao karena gajinya tidak genap. Karena memang Cao sudah bolos 5 hari kerja. Cao yang kekanak-kanakan memutuskan berhenti bekerja. Di hari berikutnya, ada beberapa preman yang ada di lokasi pabrik. Mereka mencari Chun Mei untuk menandatangani kontrak. Dulu Chun Mei bekerja untuk bos mereka, tetapi Chun Mei menolak dan membuat preman ini marah dan memukulnya. Malah dengar Chun Mei rusak, Hao yang melihatnya langsung membela Chun Mei. Lalu para preman, para pekerja dan lansia ikut baku hantam. Dan yang paling epic, Zhang ahli gelut dengan mudah menghajar preman ini. Di sisi yang lain, Chun Mei mengambil kapak ingin membunuh preman-preman ini sebab mereka telah merusak alat dengarnya. Karena Hao bisa memperbaikinya, semua jadi baik-baik saja. Tetapi mereka semua harus berurusan dengan polisi karena ini. Di hari berikutnya, Liu ternyata menikah dan mengundang semuanya. Terjadi pesta yang sangat meriah. Lalu di sana Cao juga hadir. Cao meminta maaf pada Hao, dia ingin bekerja lagi dengannya. Hao tidak marah dan bisa menerimanya dengan senyuman. Sepulang dari pesta itu, kamarnya Hao benar-benar terkunci. Pemiliknya tidak akan membukanya jika Hao tidak melunasi bulan sebelumnya. Alhasil, Hao dan Tong kebingungan akan tidur di mana. Mau tidak mau dia meminta bantuan kepada Pak Liang dan bisa memberikannya tempat tidur untuk adiknya. Hao tentu sangat frustasi. Akhirnya dia menemui Tao guna menagih uang yang dahulu pernah dipinjam. Hao bahkan menggeledah isi kamarnya dan hanya mendapatkan sedikit uang. Akhirnya Hao dan adiknya memutuskan tinggal di pabriknya.
Dan setelah Hao mengantarkan Tong sekolah, para karyawan mulai masuk dan melihat foto keluarga Hao. Ada foto ibunya yang sudah meninggal, dan ada foto laki-laki yang berusaha dengan kemampuannya untuk mencari biaya penyembuhan adiknya. Mulai detik ini, semua karyawan bekerja dengan sungguh-sungguh. Hao sendiri masih bekerja membersihkan kaca gedung yang tinggi, dan di malam harinya, Hao harus menyelesaikan pekerjaannya. Dan betapa bangsatnya preman yang kemarin datang kemari mencuri suku cadang di pabrik ini. Hao dengan keberaniannya mencegahnya dan mengakibatkan dirinya jatuh dari truk. Kedua jarinya patah dan dia tidak bisa melakukan pekerjaan membersihkan jendela dengan benar. Hue yang mengetahui Hao cedera sangat marah, bukan marah soal pekerjaan, tetapi Hue tidak ingin ada orang yang meninggal akibat kecerobohan saat bekerja. Hao diberhentikan dan diberikan gaji yang lebih. Lalu Hao sudah menunggak uang sewa tempat pabriknya berdiri. Di hari itu terjadi hujan badai yang sangat kuat. Hao yang menjemput adiknya memutuskan bermalam di ruangan satpam ini. Dan saat pagi hari, musibah masih menimpanya. Pabrik yang dia dirikan telah roboh terkena badai tadi malam, dan saat para pekerja mulai berdatangan, mereka tahu kondisi sulitnya. Hao meminta maaf karena tidak bisa memberikan gaji mereka bulan ini, tetapi semuanya sangat yakin dengan Hao. Mereka semua rela mengerjakan pekerjaan ini di rumah masing-masing. Mereka mulai mengangkut suku cadang dan langsung bekerja. Hingga semua suku cadang selesai pada waktunya, Hao mengirimkan semuanya untuk uji inspeksi kualitas. Dan saat Hao mendapatkan laporan hasilnya, semua karyawannya juga ikut hadir. Hao bertemu dengan Pak Zhou, CEO perusahaan Shining Electronics. Hao telah lulus dan mendapatkan tawaran kontrak yang nominalnya fantastis. Semuanya keluar dengan diam, tetapi setelah memasuki lift mereka semua berteriak sangat senang. Impian Hao akan jadi kenyataan. Tong yang mendapatkan kabar itu sangat senang. Pada Maret 2014, operasinya Tong berhasil. Dan 6 tahun kemudian, Hao jadi CEO dari perusahaan SVU Electronics. Dia benar-benar sukses. Semua orang memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Adiknya juga telah sembuh dari penyakitnya dan film selesai. Bagi kalian yang sedang berjuang, kita semua adalah pembuat keajaiban. Yakin adalah kunci utama. Tetap semangat dan jangan lupa usaha tidak mengkhianati hasil.